Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan member SBDKK yang saya cintai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masuk di episode ke-23, hari Rabu. Semoga kawan-kawan nontonnya juga di hari Rabu, ngikutinnya juga di Rabu malam. Jadi sengaja memang kita upload Senin, Rabu, Jumat, biar belajarnya dicicil ya. Saya tidak menyarankan untuk menontonnya di paket di weekend ya. Mau tidur putar dulu episode baru ya. Hari Jumat putar dulu episode baru malam ya. Berasa serial Korea aja. Jadi episodenya diikutin terus. Korea berapa sih? Seminggu 2 kali gitu episode serial? Nggak tahu. Oh, nggak nonton Korea nih kameramen ya. Kasihan, saya juga nggak ya. Oke kawan-kawan sekalian, di episode 23 ini kita masih masuk dalam materi 17 Keys to be Rich. Kita sudah bahas sampai number 7. Kita akan masuk langsung pada number 6. Kita langsung masuk pada number 7. Ini dia. Jadi orang-orang yang di atas garis itu kawan-kawan sekalian ya, mereka itu fokus pada apa yang namanya ini. Nah, peluang US dollar ya. Sedangkan orang-orang di bawah garis itu hanya berfokus pada ini dia. Ya. Berfokus pada problem ya, atau obstacle, di situ hambatan. Atau obstacle. Nah, jadi orang yang di atas garis kawan-kawan sekalian itu dia fokus sama apa yang namanya rupiah. Dia fokus sama peluang. Nih peluangnya apa nih? Kalau orang itu di garis bawah dia fokus sama problem. Saya pengen teman-teman ajak begini, nih ilmu lama nih ya. Tangannya direntangkan nih, 2 begini ya. Tangan direntangkan kanan dan kiri ya. Tangan kanan Anda peluang, tangan kiri Anda problem. Anda lihat sekarang. Kalau Anda fokus sama peluang kawan-kawan sekalian, ini peluang ini makin jelas ya, fokus. Dan obstacle ini makin kabur. Tapi kalau Anda fokus ke obstacle, ini obstacle-nya makin besar tuh. Obstacle-nya makin besar, lalu kemudian peluangnya ini makin gak kelihatan, makin kabur. Nah, makanya latihan kawan-kawan sekalian untuk hidup itu fokus pada peluang. Kenapa? Ini dia ya. Yang pertama ilmunya. Kenapa kita harus fokus pada yang namanya peluang? Ini saya garisin lagi. Yang pertama, karena ketika Anda fokus pada peluang atau problem, Anda akan mendapatkan gambar yang lebih besar plus jelas atas apa yang Anda fokusi. Nah, ini saya ngomong susah nih. Jadi atas apa yang Anda fokuskan, kalau Anda fokusnya ke masalah, dia makin besar, bigger and bigger. Kalau Anda fokusnya ke peluang, peluangnya makin besar, bigger and bigger, kayak gitu. Contoh nih ya, saya ingin masuk pada ini aja, hal di lapangan. Dan ini saya praktekkan. Saya mau masuk industri film, ya. Saya yakinkan stakeholders, owner, saya yakinkan orang-orang yang terlibat di manajemen kekebusana bahwa penetrasi marketing yang paling efektif itu pakai story. Kalau placement, semua orang yang punya uang banyak bisa placement lah. Tapi supaya kita menang secara brand, kita harus hadir secara story. Maka saya bilang, oke, kita buat film. Pertama-tama saya hanya dipercaya 500 juta rupiah. Ini nih, saya buka-bukaan aja di perusahaan. Oke Randy, 500 juta rupiah. Kamu bisa bikin apa 500 juta? Film kawan-kawan sekalian, itu gak bisa layar lebar 500 juta. Bisa sih. Cuma nyata-nyata itu kita bayar artis, ya jelas itu artis debut gitu ya. Kemudian ongkos produksi harus ditekan. Filmnya juga nanti jadi semi FTV. 500 juta ini gak jadi apa-apa film. Lalu kemudian saya gak fokus pada keterbatasan saya untuk bisa bikin film layar lebar. Tapi saya fokus, ada peluang nih 500 juta. Ini coba bayangin ya. Saya bisa memilih untuk bilang gak cukup. Tapi saya punya peluang, saya punya budget 500 juta. See the difference. Anda lihat metode saya berpikir, tolong. Dan ini terjadi di antara kita semua. Apakah saya memilih untuk berpikir it's not enough mami, oke?
It's not enough my boss, it's not enough wahai komisaris gitu. Atau saya berpikir I have opportunity 500 million rupiah. Maka saya memilih garis atas gitu. Oke, bisa nih 500 juta jadi sesuatu. Lalu kita elaborasi. Oh bisa bikin yang bagus tapi film dokumenter. Lahirlah film dokumenter Dua Kodi Kartika. Ambil dari sini. Bahkan gak habis. Ya, 500 juta ini gak habis juga. Udah kita buat yang bagus segala macam. Karena film dokumenter kita mendokumentasikan. Oh, syutingnya udah di Melbourne padahal. Kita udah take di Australia, gak habis juga. Akhirnya bagus gitu. Jadi film dokumenter, jadi karya, jadi pemanasan. Dan dari film dokumenter ini lahirlah kepercayaan beberapa pihak untuk mendukung kita. Oke Mas Randy, bagus filmnya, kita dukung untuk film layar lebar. Komitmen sekian M. Akhirnya kita dapat mitra untuk membangun film layar lebar. Bayangkan jika seorang Randy Saputra berpikir di sini, wah nggak cukup, it's not enough. 500 million mau jadi apa? 500 million, aduh. Banyak dari kita ini, Allahu Akbar, ini saya emosional ya, berpikir itu di sini. Gimana nih follower Facebook, teman Facebook cuma 2.000, nggak semuanya bayar list email belum bangun saat ini juga. Sekarang ya, waktu saya ngomong saat ini, harga di sekolah bisnis Dua Kodi Kartika 247.500, bener ya mas? 60%-nya berapa nih? Kameramen coba tolong hitung. 60%-nya 25%. Berapa komisi affiliate? Coba kita hitung. Nih teman-teman banyak bicara obstacle apa bicara opportunity? 61.875. Nih ya, Anda masuk ke member area, klik jadi affiliate. Lalu Anda dapat link. Anda ngomong sama teman Anda, nih linknya, pakai nih daftar link ke sini, halal. Komisi dagang biasa halal. Anda dapat 61.875. Opportunity, kenapa nggak Anda kerjain? Beberapa ada yang cuma target bulanannya ini, beberapa member SBDKK ada yang mahasiswa target bulanannya cuma 600.000. Oh saya pengen dapat 1.200.000, jual 20, Anda bisa dapat 1.200.000, Anda punya teman-teman. Ya, kalau Anda malu pakai link masuk dokodikartika.com. Nanti pakai voucher saya supaya diskonnya 50%. Ini opportunity. Saya banyak ketemu sama afiliat yang ngobrol. Closingnya kemarin periode 30 dia closing. Akhirnya dapat 1,5 juta. Ya kita nggak usah bicara Mas Dewa, dia closing 240. Komisinya 12 juta sendiri. Tapi fokus pada peluang. Dan ini cara hidup saya, kawan-kawan sekalian. Apa nih? Oh fokus pada peluang, bisa nulis di Facebook. Oh fokus pada peluang, bisa jadi affiliate program-program edukasi. Oh ini ada peluang lagi. Oh ini ada peluang, kita bisa keliling ke roadshow ke kota-kota murah. Oh ada peluang. Jangan Anda terlalu fokus pada problem. Terutama yang nonton suami istri, udah gak usah ngeluh lagi. Mertua gak dukung, orang tua gak dukung, lupakan. Ya. Aduh mau rumah saya gak masuk mobil Kang Randy, jaringan internet susah Kang Randy, wifi susah Kang Randy. Apalagi Anda mau komplain apa? Apapun alasan yang Anda berikan itu pasti benar. Dan saya tahu alasannya pasti banyak. Alasan itu pasti benar, pasti banyak. Dan saya gak bisa mendebat pasti. Tapi saya gak butuh alasan. Oh saya kan begini Kang Randy, saya berat Kang Randy, istri saya gak mendukung Kang Randy, semuanya benar. Tapi apakah gara-gara alasan itu benar, lalu Anda gak bertumbuh? Anda akan terjebak di garis bawah. Apakah fokus pada problem? Apakah problem itu salah? Obstacle itu salah? Obstacle gak pernah salah. Obstacle itu memang kenyataan yang harus kita hadapi. Yang salah itu apa? Kalau yang salah itu kamu geruang-geruang di obstacle gitu loh. Apa yang geruang-geruang gitu ya? Aku nih bahasanya makin kacau nih, udah malam nih. Ini malam syutingnya, jam berapa nih? 8:30 malam aku syuting. Untuk kamu-kamu aja nih ya, di luar jam kerja. Ini pagi kan kerja, ya. Pencitraan. Ya. Jadi ini problem selesaikan. Problem selesaikan. Jangan terlalu fokus sama problem. Saya kasih anggaran kecil, ya gerak, gitu loh. Gak dikasih anggaran, dikasihnya baju, ya gerak pakai baju, gak boleh nyerah.
Udah kamu nggak ada cash, gerak pakai baju, nggak boleh kita tuh nyerah kawan-kawan. Kita ini orang muda. Wah, ini ada yang nonton yang sudah senior ya. Iya Pak, Bapak juga 40 tahun masih muda Pak, tenang aja. Bapak ini masih seger, insya Allah. Ayo lawan keterbatasan. Saya ngelihat, wah susah ya. Kita kalau mau jual sekolah bisnis, nggak semuanya ya punya broadband ya. Orang-orang itu pastilah yang daftar SBDKK ini kan juga suka apa ya, susah daftarnya, masukin email, masukin voucher gitu. Tapi kita lawan, tapi ada peluang. Aku nggak mau fokus sama jaringan internet belum merata. Aku nggak mau fokus sama orang itu susah daftar online. Aku nggak mau fokus orang itu nggak mau belajar offline. Oke, itu bukan isuku. Tapi aku fokus sama ada peluang. Pengguna Facebook 80 juta. Oke. Pemain di Bukalapak itu kok nggak salah ada 1 juta pelapak. Berarti ada 1 juta entrepreneur, ya. Dan sekolah bisnis belum ada. Pelaku bisnis yang ngerti offline, yang ngerti lapangan, yang kemudian turun, ya, melakukan pendidikan, edukasi yang sifatnya bertahap, pentahapannya itu yang konsisten. Ini belum, yang serius mendevelop itu. Saya fokus pada peluang. Iya, ada yang daftar 100, 200. Promo tahap pertama 1000, lalu kemudian 2500 sampai hari ini. Peluang. Jadi ini energi apa? Sikap hidup melihat peluang. Jangan terlalu ngelihat, aduh Kang gadget saya. Nah. Aduh Kang koneksi internet. Padahal ada peluang ya, yang lain. Nah sekarang saya coba fokus sama peluang. Ini penting. Satu, kalau kamu fokus sama peluang makin besar makin jelas. Kalau kamu fokus sama obstacle, fokus sama hambatanmu makin besar, hambatanmu makin jelas. Dan itu kamu gak kemana-mana. Yang kedua kawan-kawan sekalian, kenapa penting kita nih fokus pada peluang? Karena sesuatu yang kita tuh fokus pada peluang itu akan membangun jalan. Ini dia, fokus pada ini tulisan saya sudah kacau-kacau ya. Ini aja. Fokus pada sesuatu akan membangun. Nah ini dia. Jalan menuju, oke? Sesuatu itu. Perhatikan. Ya. Jadi fokus pada sesuatu akan membangun jalan menuju sesuatu itu. Kalau kayak saya nih fokus bikin film. Nanti gaya hidup kita di lapangan, kita akan lebih aware pada hal-hal yang berbau film. Wih, My Stupid Boss 3 juta penonton, kok iso? Nah, ada apa dengan cinta kok bisa 3 juta penonton, kok bisa? Kita akan lebih aware dan akan lebih sensitif sama data-data di lapangan. Oh, Laskar Pelangi kok bisa 4 juta sekian. Habibie Ainun pertama kok bisa 4 juta sekian. Kok Rudy Habibie sedikit turun di 2 juta. Kok Surga Yang Tak Dirindukan kok bisa 2 juta. Om Manoj apa yang dilakukan? Teman-teman Falcon Pictures apa yang dilakukan? Kita ini begitu fokus pada peluang kita mencari jalan. Saya berpikir lagi gimana nih? Member SBDKK sudah 2.500. Gimana supaya 10.000? Di pikiran saya sekarang di bulan September ini 10.000. Sampai 5 Oktober ini 10.000. Gimana caranya supaya kawan-kawan ini merekrut 10.000 yang lain? Gimana 2.500 orang yang ada ini merekrut 4 orang yang lain? Itu pikiran saya. Jadi kemudian menemukan jalan gitu. Saya meyakini peluang ada. Ya, pengguna Facebook 80 juta orang, lebih malah. Jabodetabek populasi 25 juta orang. Dan saya yakin ini pasar begitu luas. Ya. Member begitu cerdas. Mereka adalah orang-orang yang produktif. Kalau jadi semuanya bisa jadi affiliate, berarti berlipat-lipat. Angkanya berlipat-lipat. Saya fokus pada peluang. Fokus. Nah ayo kawan-kawan sekalian, kamu lihat nih rentang bisnis kamu sekarang. Ya, focus on opportunities. Ini sudah masuk sedikit hal teknis, cuma ini jadikan budaya.
Coba setiap pagi sama tim manajemen kamu bertanya hal. Oke, hari ini kita rapat manajemen, coba masing-masing sebutin kira-kira kita punya peluang apa. Anda misalnya jualan baju. Oh iya kita ada peluang Pak, nawarin ke sekolah-sekolah. Oh iya kita ada peluang Pak, nawarin ke customer-customer lama. Oh iya kita ada peluang Pak, kita bisa cross-selling lagi, beli baju ini dapat stok lama. Coba ajak manajemen Anda berpikir kita punya peluang apa, ada peluang apa. Dan zikirkan, loh kalau jadi zikirkan ya, wiridkan. Hah? Ini diwiridkan, aku punya peluang apa ya. Saya mimpin ke kawan-kawan sekalian 2 tahun ini. Saya selalu berpikir peluang apa. Saya bisa bicara di panggung, butuh turun ke lapangan. Kawan saya dari riset ilmiah politik menunjukkan bahwa 30% berdampak turun langsung, 40% berdampak iklan di TV. Berarti off air itu berdampak 30% dari sales gitu. Oh berarti mesti turun langsung. Oh kalau turun langsung berarti ada cost. Lalu saya buat nih ada peluang ini, costnya ditanggung oleh panitia, kita buat roadshow 20 kota. Saya nggak usah dibayar, tanggung aja transportnya, tulis fee-nya di situ. Udah ke beberapa kota, udah gratis. Opportunity. Ya. Alhamdulillah. Nah itu namanya peluang. Jadi fokuslah sama peluang apapun. Ketemu sama orang ngomongnya peluang. Kita ngomongin orang gak jadi rupiah. Berhenti kamu ngomongin orang. Saya gak usah ancem-ancem lah ngomongin orang seperti makan daging saudaranya sendiri. Gini aja, ngomongin orang gak akan membawa kamu pada rupiah. Gitu. Coba Anda, pernah ada waktu saya di Bali ketemu sama Mas Dewa Eka Prayoga. Kita duduk sama Mas Dewa Eka Prayoga. Ada kawan saya yang ikut kemudian dengerin saya ngomong. Itu ngomongnya peluang semua tuh, duit semua yang diomongin. Selang berapa bulan jadi sekian ratus juta. Ngomong itu ngomong peluang gitu loh. Ketemu sama orang ngomong peluang apa yang bisa. Ngomong peluang. Bicara peluang, otak peluang. Darah berdenyut kita ngomong peluang. Kita ngomong kesempatan. Hati optimis, pikiran optimis. Ya, darah kita berdenyut karena kita ngomongin peluang. Apakah manusia itu gak punya obstacle permasalahannya kan? Loh Kang Randy, apakah setiap orang itu jadinya gak punya obstacle Kang Randy? Bukankah semua orang itu punya masalah? Punya. Tokoh besar itu punya obstacle. Pemimpin besar punya obstacle. Pak Presiden Jokowi juga punya obstacle. Tapi orang besar itu fokus sama ini. Ini sorry ya gambarnya dolar. Ini maksudnya peluang ini. Opportunity. Opportunities ya. Apa itu opportunities? Kesempatan. Kayak main monopoli itu loh, ada kesempatan umum. Kesempatan, fokus loh. Udah, ada kesempatan jualan. Nggak ada alasan member SBD kalau nggak produktif, saya bingung. Anda kerja 25 hari, 1 hari bisa closing 1, berarti Anda closing 25 hari kali 60 ribu. Harusnya 1.500.000 Anda dapat di 10 Oktober, komisi affiliate. Itu aja udah peluang loh. Closing 1 orang 61.875, ini aja gak dikerjain. Nyata-nyata peluang. Ah Kang Reni ngomong doang. Loh saya nih di Facebook dulu nyoba. Kata Mas Dewa, oke Kang jualin Mahir Copywriting nanti dapat 100 sekian ribu. Komisi 35% saya jualin. Lama-lama dapat 2 juta. Iya produktif ya. Dapat 2 juta. Bulan depannya dapat 5 juta. Iya ya bener jadi rupiah ya peluang. Ganggu kerjaan enggak. Cuma rolling. Yang penting nulis, publish. Ya, bikin konten yang bagus, edukasi orang, jadi. Ini di dunia internet marketer. Ya, tapi di dunia Anda saya rasa banyak sekali peluang. Jadi tolong, ya saya ingatkan sama sahabat-sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Loh ini kan kita sebetulnya sudah berbaiat loh Pak. Bu, kita sudah berbaiat. Apa? Anda bayar. Ya, saya bayar untuk belajar di sekolah bisnis Doko di Kartika. Maka saya ini sedang Anda baiat jadi pengajar, ya kan? Ini sore ini ekstrim ini materinya ya. Jadi saya harus serius. Saya kalau ngelihat 2.500 ya, itu nggak ngelihat 2.500 angka cuma sekedar list, email, user, angka pendaftaran, enggak sama sekali. Saya tuh mikir 2.500 itu seisi SICC itu loh. Maaf, 2.500 orang itu seisi Senayan, Istora. Itu 2.500 sampai 3.000 segitu. Member peserta yang sudah belajar di saya itu segitu banyaknya 2.500.
Venue BPPT aja nggak cukup, paling cuma 1.000. Venue-nya Adira juga nggak cukup. Di Jakarta 2.500 itu kalau dikumpulin itu sebesar Istora. Orang harus ngumpul 2.500. Ini saya bicara tengah September. Ya. Episode 23. Saya belum bicara di Oktober. Kita punya member berapa lagi? Ya. Jadi saya apa? Pengen kepada para sahabat member sekalian. Anda tuh tanggung jawab saya. Berhenti untuk fokus sama yang namanya masalah. Berhenti untuk berpikir fokus kepada obstacle. Modalku kecil Kang, susah Kang apa. Itu betul. Dan aku gak ngedebat itu. Alasanmu semuanya betul. Kamu mau ngelis 100 alasan. Itu semua betul. Dan aku tidak bisa menyalahkan alasanmu. Dan aku benarkan semua alasanmu. Tapi pertanyaannya, orang yang besar itu tidak pernah hidup dari besarnya alasan. Orang besar itu mengerti dia punya alasan, tapi dia fokus kepada peluang. Obstacle-ku apa? Lulusan SMA, obstacle. DO dari ITB, obstacle. Gendut, hampir 100 kilo, gak usah senyum. Ya, oke? Obstacle. Tapi saya gak pernah mikirin gendutnya ya. Aku mikirin juga gendutnya, aku juga mau langsing gitu. Aku juga mikirin gendutnya, aku mikirin obstacle aku lulusan SMA. Tapi aku mikir peluang. Oke, aku lulusan SMA, tapi kalau aku bisa membuktikan memimpin Keke dengan baik, orang akan dengerin aku. Oke, aku lulusan SMA, tapi kalau aku bisa menulis sebuah karya tulisan yang baik, yang mencerahkan, orang akan mengapresiasi aku. Aku tinggal tunggu waktunya. Buktikan. Gitu loh. Bahkan saya punya dream suatu saat dapat gelar doktor honoris causa. Tenang aja gitu loh. Fokus sama peluang. Saya lulusan SMA, bisa dapat doktor honoris causa. Ya. Saya sekarang lulusan SMA, nggak punya perusahaan training. Ya. Peluang saya ngerekam begini, saya bangun sekolah bisnis duokodekartika.com. Saya pernah mau bergabung dengan perusahaan training, tapi syaratnya berat, complicated, kompleks, dan akhirnya saya nggak bisa banyak bergabung. Maaf, saya nggak bisa bergabung. Dan akhirnya itu jadi hambatan saya. Saya punya hambatan waktu. Ada kualifikasi yang saya nggak nyampe ke perusahaan training itu, sehingga saya susah masuk corporate. Tapi tadi pagi saya di WA, Bank Indonesia ngundang personal. Ngundang juga corporate kok. Focus on opportunity. Ini memang saya emosional ya, sudah 20 menit. Saya hanya bahas ini aja. Udah bebas ya, ini kan kelas-kelas saya toh. Mau saya ngomong sejam, mau saya ngomong 30 menit, mau saya ngomong 50 menit. Pokoknya sesemangat-semangatnya saya. Ya, gitu. Next. Nah ini, berikutnya kawan-kawan sekalian adalah think big. Nah ini dia. Orang-orang besar itu dia punya budaya untuk berpikir yang besar. Think big. Sampai gak cukup nih, tuh. Tapi kalau orang-orang yang di bawah garis itu berpikirnya apa? Think small. Yang di atasnya berpikir apa? Think big. Nah, think big ya, berpikir besar. Saya jelasin, big. Apa maksudnya di atas garis berpikir besar? Begini. Awal-awal dari penghasilan 1 juta lompat 10 juta. Pelatihan. Oke, saya gaji sekarang bekerja 4 juta, tapi saya punya target menengah, saya mesti punya penghasilan 20 juta. Ini berpikir nih kepala nih. Gimana supaya bisa punya penghasilan 20 juta, apa yang dijual? Weekend aktif harus jualan apa? Tapi kita terus-menerus menantang otak kita untuk terus selalu ada ruang. Nah ini penting. Setelah 20 juta tercapai, oke, berikutnya adalah berapa? Berikutnya adalah berapa? Harus berpikirnya besar.
Saya terima kasih sekali ya. Ini kalau saya boleh curhat. Kenapa kok tiba-tiba dari akhir tahun kemarin terus saya maraton dan sprint. Ya, maraton dan sprint membangun Zit Club, bikin Melek Finansial gitu, dan akhirnya bikin SBDKK. Dan akhirnya hadir di depan Anda di depan ini. Ini kerjanya dari Februari awal. Saya mulai dari 30 Januari, lalu kemudian belum 1 tahun, kemudian hadir SBDKK dengan penetrasi Facebook sekitar 24.000 follower ya. Dan ini terus kita gali terus. Kenapa? Karena Mas Dewa dan Mas Mirza ini menantang saya untuk berpikir besar. Ayo Mas Randy, potensinya besar lah Mas Randy. Keke aja Mas Randy bisa kerjaan. Ayolah Mas Randy nulis ke Facebook. Ayo bikin grup. Ayo Mas Randy kita bikin produk ini. Ayo Mas Randy, ayo. Akhirnya berpikirnya besar. Kalau berpikir besar itu kita rangsangan dalam diri kita ini. Ya. Otot-otot kita ini kawan-kawan sekalian ini. Pikiran kita ini itu berpikir hal yang gede-gede. Saya ingin masuk ke cerita ya. Saya di Malang 5 hari ya, grounded coaching dengan Dr. Fahmi. Lalu saya bikin bisnis model film. Saya tulis film 2 Kodi Kartika. Film 2 Kodi Kartika. Waktu itu saya punya budget ya, saya produksinya paling 5M lah ya. 5M itu kalau misalnya 400.000 penonton, balik modal. Kalau sekitar 5M, ya. Lebih malah dikit. Hitungannya satu penonton udah banyak tahu sekitar 17.000. Gitu. Lalu begitu ditulis, oke Kang Randy, goalnya apa di project ini? Saya nulisnya gini. Ya 400.000, oke lah. Saya nulisnya 1 juta penonton. Lalu guru saya Coach Fahmi keliling-keliling gitu. Wih, 1 juta, kecil banget kata gitu. Kecil 1 juta, udah banyak gitu kan. 1 juta itu film rata-rata menengah ya 700.000, 1 juta gitu. Lalu saya ditantang, film apa aja yang udah tembus? Berapa paling tembus besar? Saya bilang Laskar Pelangi, sekitar 4,8 juta. Kenapa nggak 5 juta? Selalu ada ruang bagi seseorang untuk lebih baik, mencapai yang lebih besar. Tenagai goalmu. Aduh, saya bilang ini Pak, kalau diubah 5 juta gimana ceritanya? 5 juta Pak, gimana Pak 5 juta? Film-film yang di atas 2 juta itu menghabiskan ongkos marketing yang begitu banyak. Itu yang perlu kamu pikirkan. Walah, saya tuh. Wah, di Malang itu 5 hari itu saya ini, Mas ini bagus jadi trailer ini Mas ya. Curhat aku ini, think big ini Mas. Halo Mas, ini bagus jadi trailer. Ya, yang think big ini. Masalah 5 juta penonton ini. Saya ditantang 5 juta penonton. Pokoknya 5 juta penonton. Terserah. Akhirnya sekarang ini saya nih ya, darahnya itu 5 juta nih koyo apa? Gila, nggak usah kita ngerti, nggak usah kawan-kawan. 5 juta ini gimana? Ngelihat Falcon, apa sih yang Falcon itu lakukan? Sehingga Warkop DKI Reborn itu bisa sampai 2 juta sekian. Saya mikir terus. Ini saya punya jamaah di Facebook 24.000. Data WhatsApp saya sekian, data email saya sekian. Ini nyampe 5 jutanya kayak apa? Pusing memang, kontraksi. Ya ini penting. Kontraksi memang, tegang, keras ya konsekuensinya itu. Ini kontraksi, apa? Tegang. Think big itu membuat goal tegang. Goal besar, langkah jadi tegang. Kontraksi manajemen. Stres. Gitu kan? Stressful. 5 juta, kayak apa 5 juta? Ini 5 juta manusia bergerak. Seenggaknya harus minta XX1, bukan minta XX1. XX1 harus terdorong sekitar buka 200, 300 sampai 600 layar. Ya. Akhirnya saya membuka data-data dan ternyata muncul data-data yang bagus. Penonton di Indonesia ini untuk film lokal 15 juta. Oh, berarti 5 juta mungkin ya. Saya grab sepertiganya. Bahkan sekarang naik. My Stupid Boss bisa 3 juta sekian. ADC bisa 3 juta sekian. Kenapa kok saya nggak bisa 5 juta? Think big teman-teman sekalian. 5 juta penonton mendorong saya untuk mencari
tim produksi terbaik. 5 juta penonton mendorong saya untuk mencari artis terbaik. 5 juta penonton mendorong saya untuk mencari anak-anak muda berbakat terbaik gitu. Ya. Dengan budget saya yang terbatas, saya harus cari orang yang tepat untuk goal 5 juta penonton. Bukan sekedar cerita yang hebat, marketingnya juga hebat. Ya, harus imbang antara cerita, antara jualannya kayak apa. Itu harus dielaborasi dan difikirkan. Karena think big. Sekarang lihat hidup kita. Termasuk hidup tujuan-tujuan. Bisnis untuk apa, Mas? Ya, supaya bisa hidup. Nah, ini kacau. Bisnis supaya bisa hidup. Too small kawan-kawan. Kalau bisnis supaya bisa hidup, kawan-kawan bisa jadi karyawan. Hidup. Dan untuk hidup, nggak kerja pun akhirnya disumbangin sama orang hidup juga. Ayo, ini kalau mau hidup ini di luar hidupnya itu hina, disumbangin orang atau diberi orang, dikasih orang terus atau hidup mandiri. Pokoknya kalau Anda cuma mau sekedar hidup gitu loh. Hati-hati ngomong bisnis. Bisnis untuk apa? Buat anak-anak sekolah. Ya anak-anak sudah selesai sekolah semua, nggak ada alasan berbisnis. Berbisnis harus besar. Saya membangun Ortega, ya. Ortega yang pemilik Zada, pemilik Zara. Bisa jadi orang terkaya di dunia, jualan baju. Kenapa enggak gitu? Kenapa kita selalu diserang barang-barang impor? Kenapa kita nggak bisa ngekspor barang-barang produk kita sendiri? ASEAN, pasar MEA, 600 juta orang, think big. Jadi berpikirlah yang besar, ya. Karena berpikir besar itu mendorong kamu untuk melakukan yang besar-besar. Kalau pikiranmu besar, kamu nggak tega lagi ngabisin waktu untuk main Clash of Clans, ya, main game-game di Android. Kamu nggak punya waktu lagi. Kalau kamu udah mikirnya besar, I wanna be something big, I wanna be something huge. Maka jenak-jenak kehidupan kamu itu akan menjadi jenak-jenak kehidupan yang penuh makna, sibuk, terisi, produktif, gitu loh. Sekarang coba diaudit 24 hour. Saya di rumah sudah nggak ada TV lagi, alhamdulillah. Ya. Kalau mau hiburan, mending nonton film, itu pun atas kebutuhan saya. Karena saya sekarang eksekutif produser Inspira Picture, saya harus memang nonton dan tahu. Ya, harus sering-sering nonton, industrinya kayak apa, merasakan bioskop. Ya, penontonnya kayak apa, gitu. Audit satu harimu. Saya pengen ini SBDKK bener-bener berdampak lah, ya. Ikut program SBDKK ini, jadi seseorang yang berbeda. Harus jadi seseorang yang berbeda, saya yakin, ya. Dulu saya punya training di venue gitu, tertutup, masuk 1000 orang, masuk 800 orang, masuk 400 orang, keluar, alhamdulillah ada perubahan. Saya yakin ini bisa, ya. Saya sudah lihat visualnya sama teman-teman produksi, bisa, ya. Ini aku menatap ke lensa ini, aku rasakan menatap ke matamu, masuk ke relung hatimu, ya. Pokoknya harus berubah, gitu. Oke. Nah, yang terakhir dalam episode ini, hal yang ketiga, kunci ke-9. Ya, kunci ke-9. Orang-orang yang di atas garis. Ya, orang-orang yang di atas garis itu surrounding. Apa itu surrounding? It's not surrounding, you know. Surrounding in Kalimantan itu Ambon, ya. It's not surrounding, surrounding. Surrounding with valuable things. Jadi membersamai diri dengan hal-hal yang bermakna, dengan hal-hal yang bernilai. Jadi guru saya pernah ngomong, Ren, kamu kalau mau ngecek kamu bener atau enggak, kamu kalau tidur, samping kanan kirimu itu banyak yang positif atau banyak yang negatif. Sorry ya, tidur. Hah? Komik Conan, gitu. Conan lumayan lah, masih ada mikirin. One Piece, kurang One Piece loh. Businessman juga One Piece loh. Tidur,
Ya kanan kiri tempat tidurmu itu apa? Tapi kalau kanan kiri tempat tidurmu itu building tulas, Jim Collins, wah, itu keren, ya. Lalu bukunya Jim Collins itu apa sih? Aku lupa, ada beberapa yang bagus-bagus. Malcolm Gladwell, Blink, nah itu kan bagus-bagus, Pak. Tapi kalau misalnya kamu garis bawah itu biasanya surrounding with, ya. Ini dia, unvaluable things. Jadi suka membersamai dengan hal-hal yang negatif. Ini berlaku semuanya. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Kalau bergaul, kamu udah tahu ya, Mas Dewa Eka Prayoga dengan billionaire store-nya itu melesat luar biasa. Bergaul, kan saya nggak enak ngomong gauli, ini jadi salah loh persepsinya gitu ya. Tapi bergaul dengan Mas Dewa dan kawan-kawan yang di Bandung datang ke billionaire store. Sudah tahu Pak Jamil dengan kubiknya berhasil bangun training corporate yang hebat-hebat. Kamu kalau jadi trainer bergaul, ya. Listing friends kamu, kalau Facebook itu menjejak diri kamu itu follow similar, itu keluar Jamil Az-Zaini, Eri Sudewo, gitu loh. Ipo Wright, gitu kan. Dewa Eka Prayoga. Usahakan Google itu menilai kamu similar kepada orang-orang yang memang positif di publik. Bersamai. Saya juga begitu, memaksa membersamai, ya. Dibersamai dengan orang-orang yang benar, bergaul dengan orang-orang yang benar. Makanya saya di bisnis Mas Jaya ada, di Genpro-nya Pak Iwan ada, di TDA-nya Pak Mustafa ada, di JPMI-nya Pak Valentino ada. Positive things, valuable things. Pagi ke keluarga, zuhur tadi ke Masjid Jenderal Sudirman MJS di WTC Jakarta, balik meeting dengan tim produksi, sore meeting finance, malam syuting, keluarga lagi, besok saya ikut coach Tom McAfee, belajar lagi bisnis untuk pengembangan saya belajar. Besoknya dijemput sama Mas Arif online travel, mau ngomong di mobil, ngejar saya, pengen ngobrol, saya juga pengen ngobrol sama dia. Jemput saya di hotel, antar saya ke bandara. Malam Sabtu saya ke Semarang. Sabtu pagi saya bertemu dengan pengusaha fashion Semarang. Sabtu siang pulang lagi, dan malam Minggu sampai lagi di rumah. Hari Minggu jalan-jalan sama keluarga, jatahnya anak-anak bermain sama abinya. Create valuable things. Bahkan minggu depan saya ngomong ini, saya lagi ngomong ini, minggu depannya saya keliling 5 hari, 24 titik di Jabodetabek. Maaf, 27 titik di Jabodetabek. Ayo latihan surrounding with valuable things. Bersamai yang bermakna, bernilai, ya. Di Android aplikasinya yang bernilai. File-file videonya yang bernilai. Jangan yang gak bernilai. Oke? Bacaan yang bernilai. Facebook yang di follow, jangan yang perang-perang terus, ya. Boleh update gubernur pilkada gubernur Jakarta, cuma nggak usah terlalu di follow, nanti aja, ya. Yang penting coblos yang terbaik menurut Anda. Sudah, unfollow orang, debat-debat banyak unfollow, hide post. Rame seorang tokoh nggak mengakui anaknya di Indonesia sekarang itu nggak muncul. Di mana? Di timeline saya nggak muncul, alhamdulillah. Karena saya sudah bersihin orang-orang yang memang nggak pantas untuk postingannya, saya lihat saya bersihin. Lini masa positif, grup unit, grup WA positif. Grup WA ngomongnya nggak jelas, nggak usah komen. Bukan cuma silent reader ya, pokoknya member nggak aktif aja pokoknya udah. Ini nggak usah kita banyak-banyak terlibat. Oke? Surrounding with valuable things, termasuk di Sekolah Bisnis Duoko di Kartika. Saya nggak lupa gimana supaya kita di surrounding oleh valuable things. Member SBDKK harus banyak. Wah, ini iklan lagi ya. Jadi kawan-kawan sekalian, mimpi saya 1% populasi emas, ya. Populasi emas 1% Indonesia. Bantu saya, ya. Help me, ya. Help us, manajemen. Kami baru 2.500 member, bantu.
Sebanyak-banyaknya manusia Indonesia punya value. Nggak apa-apa. Ya. Mereka bayar Kang Randy, nggak apa-apa. Bayar itu bagus. Dengan bayar mereka serius. Ya. Dengan bayar mereka mau berinvestasi belajar. Bagi sahabat-sahabat yang nonton video ini karena dikopiin sama temennya, langsung segera take action. Ternyata nonton nih kalau nggak bayar nggak bagus ini. Segera bayar. Langsung masuk platform aslinya, Anda segera bayar. Akan lebih berkah, akan lebih bermanfaat kalau Anda investment. Ya. Dan dana investment kawan-kawan di SBDKK ini terus kita gulirkan untuk pertumbuhan SBDKK-nya. Bagaimana kita mendevelop nanti banyak program-program yang akan kita kembalikan lagi value-nya dan benefit-nya kepada kawan-kawan sekalian. Supaya apa? Indonesia ini surrounding with valuable things. Seorang datuk di Malaysia bicara pada kami anak-anak muda Indonesia untuk membangun Indonesia ini nggak usah 30 juta orang Indonesia yang serius membangun bangsa ini, enggak. Hanya butuh 1%. Berapa itu? 3 juta orang. Bayangkan ada 3 juta orang yang fokus value, 3 juta orang yang menggerakkan daerahnya, 3 juta orang yang serius membangun bangsanya, 3 juta orang yang hidupnya produktif dari Indonesia ini, 3 juta. Itu akan membangun 300 juta yang lain. Indonesia nih, 500-an kota kabupaten, 3 juta aja. Setiap member SBDKK jadi wali kota sama bupati, selesai ya Indonesia, insya Allah. Jadi SBDKK gak sekedar sekolah bisnis, dia juga sekolah karakter, ya, sekolah kepribadian, ya, sekolah bisnis, dedikasi, kepribadian dan karakter. Wah, ini jadi disingkatannya nih, ya. Sekolah bisnis, ya, sekolah untuk dedikasi kuat kebangsaan dan negara, kepribadian dan karakter. Wah, ini jadi SBDKK. Ini ilmu maksa, ya. Sekolah bisnis, dedikasi, kepribadian dan karakter. Nah itu. Ya pokoknya terima aja, gitu kan. Gitu ya. Sudah 40 menit saya ngoceh di sini, diingatkan oleh tim produksi. Ini sudah panjang sekali. Thank you yang lagi nonton acara ini, mau siapa saja, ya, para member SBDKK atau anggota karyawan dari teman-teman SBDKK-nya. Ingat, saya simpulkan 3 hal, ya. Yang pertama adalah focus on opportunities, don't focus your obstacle. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya hambatan, setiap orang punya alasan untuk bertumbuh, dan alasan itu selalu benar dan selalu tidak bisa disalahkan, pasti. Saya juga nggak bisa nyalain alasan Anda, dan alasan Anda itu benar. Tapi bukan berarti gara-gara alasan Anda benar, Anda tiba-tiba gak fokus pada peluang. Fokus sama peluang. Fokus pada hal yang menghasilkan. Fokus pada langkah-langkah yang bisa menghasilkan. Fokus pada cash yang dekat. Fokus pada sesuatu yang bisa membantu Anda. Silaturahim, networking, komunitas, gitu. Affiliate, nah saya gak lupain ya. Gitu. 61.000, mana tadi 61.000 ya. Terus kemudian think big, ya. Berpikirlah besar, gitu. Jangan berpikir yang kecil-kecil. Saya SBDKK 3 juta. Mau orang bilang, mana platform Kang? Platform itu paling cuma sekian puluh ribu, sekian ribu. Kang 3 juta mau member dari mana? Pokoknya 3 juta. Saya think big 3 juta. Mungkin kok, mungkin. Member Facebook 80 juta lebih. Ya. Kalau saya serius, saya bisa grab dalam beberapa bulan ini 3 juta. 3 juta yang belajar online. Langsung. Gitu. 3 juta. Amin. Ya, dibantu dengan kawan-kawan. Dan kawan-kawan menjadi generasi pertama, 2500 pertama yang belajar bersama-sama. Yang berikutnya adalah surrounding with valuable things. Bersamai hal-hal yang positif, buku yang positif, orang-orang yang positif, hal-hal yang positif, dan hindari hal-hal yang unvaluable things yang nggak bisa memberikan nilai tambah kepadamu. Ya, mohon maaf, delete saja friend listmu. Kalau temanmu itu nggak bisa memberikan apapun kebermanfaatan yang sifatnya positif pada diri kamu, statusnya melankolis, galau, tidak positif, alay, udah unfollow. Masih friend tapi unfollow aja, bisa. Ya, statusnya masih friend tapi unfollow. Kalau unfriend kan nanti dia juga mau tega unfriend aku gitu kan. Unfollow aja, hide post, ya, hide post forever. Gitu. Oke, 9. Mudah-mudahan menjadi semangat yang luar biasa di episode 23 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.